Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru Ika Talent TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya jumpa nih mantan pakar boiler pertama di Suralaya, PGU nih. Assalamualaikum Pak Muharam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik Pak Haji Diding. Kesibukannya apa nih sekarang nih Pak? Kesibukannya itu di masyarakat aja lah, sama di rumah. Oh gitu ya Pak. Bapak dulu di Indonesia Power 36 tahun ya Pak ya? Ya, masa kerja saya 36 tahun sampai pensiun. Saya masuk dulu ketika umur 21 tahun 74 gitu. Diangkat maksudnya? Diangkatnya tahun 75. Dulu lama pengangkatan tuh nggak seperti sekarang cepat gitu. Gitu ya Pak ya. Ya. Pertama Bapak langsung boiler apa gimana Pak? Dulu saya ditempatkan di Priuk. Dulu itu waktu saya di Priuk itu di turbin, dan tempatnya di turbin. Setelah di Priuk 11 tahun, tiba-tiba saya ditawarkan atasan saya, JM saya waktu itu almarhum Bapak Hasmo nih, Pak Muharam, nanti kamu katanya dipindahkan ke Suralaya ya, di boiler, jadi supervisor boiler. Lah saya kan biasa di turbin Pak. Enggak, jadi supervisor boiler. Nanti kamu belajar kan, belajar di Kanada. Oh gitu. Mulai saat itu saya terus belajar lah masalah boiler. Nah, yang ini nih, jadi ditempatkan di mana saja siap dan belajar ya Pak ya. Iya. Sampai Bapak menjadi pakar boiler di Suralaya PGU. Wah, luar biasa nih Pak. Ya enggak lah. Banyak juga yang mampu. Yang penting kan orang mau belajar saja, ada kemauan, harus bekerja gitu kan. Nah, sekarang kesibukan Bapak sudah masuki Punabakti ya Pak ya. Apa saja Pak? Saya di masyarakat sangat sibuk, di masjid saya sangat sibuk. Ya saya waktu itu dari Pemda itu ada penawaran di tiap RW itu katanya harus ada orang yang memandikan jenazah. Nah di sini belum ada. Kalau saya dulu biasa kan kalau suka ikut aktif. Akhirnya saya udahlah saya aja, saya bilang nggak apa-apa, saya siap memandikan jenazah. Masya Allah. Akhirnya teman-teman terus ngikutin saya, jadi 4 orang. Tiba-tiba baru saja belum sebulan saya tuh didaulat sama warga, disuruh jadi RW. RW? Iya. Padahal saya tuh nggak mau, saya udah tua, saya udah kurang inilah, potensi saya udah banyak berkurang, baik pemikiran, baik pendengaran tapi kata warga udah pokoknya harus Pak Muharam kan jadi RW gitu kan. Ya mau tidak mau kan saya otomatis jadi beban saya kan berat gitu kan. Masalah beratnya itu apa? Karena digaji. Kalau nggak digaji sih nggak apa-apa, santai aja. Ini karena digaji kan. Jadi saya kadang-kadang mikir apa yang harus saya kerjakan. Iya. Ketua RW berapa Pak? Saya jadi ketua RW 05 Desa Bendungan, Kecamatan Cilegon. Nah, apa yang Bapak rasakan selama menjabat Ketua RW Pak? Ya kalau saya namanya bekerja selalu amanah ya, bukan suatu kedudukan, bukan suatu jabatan. Pasti saya itu ada tugas itu. Jadi saya berat sekali jadi RW itu karena ya saya harus melakukan sesuatu yang lebih baik terhadap masyarakat. Walaupun kondisi masyarakat sekarang biasanya udah baik sih, tapi kan namanya kita digaji kan amanah, kan malu. Betul. Nah, yang saya lihat Bapak ini sekarang di usia 70 tetap sehat. Ada kiat-kiatnya nggak Pak? Yang pertama itu emang pikiran, harus senang, harus kita selalu mensyukurin apa yang kita ada. Jangan banyak pengen neko lah. Kalau dulu lagi muda kan kadang-kadang pengen makan yang enak-enak, pengen ke restoran. Kalau sekarang itu apa yang ada di meja aja saya nikmatin, saya syukuri. Kedua, banyak bersilaturahim dengan teman-teman. Ada teman sakit, kita datang nengok. Yang kedua Pak? Yang kedua yaitu
silaturahim itu yang ke satu kan tadi banyak mensyukuri apa Betul. ada. Yang kedua kan silaturahim, mengunjungi teman-teman. Yang ketiga itu ya banyak berdoa saja. Nah. Hanya zikir, wirid aja, minta pertolongan hanya sama Allah. Masya Allah. Jadi kiat-kiat tetap sehat di usia Puna Bakti ini, yang pertama bersyukur, yang kedua selalu silaturahmi, dan yang ketiga berdoa. Wah, Yang keempatnya juga yang empat apa? olahraga. Nah, olahraganya apa nih olahraganya nih Pak? Saya ikut sepeda grup, tapi karena udah lansia saya nggak bisa mengikutin teman-teman yang muda lagi kan, harus yang penuh tantangan. Jadi sekarang cukup sendiri aja sesuai kemampuan, atau berenang kalau ada punya waktu. Pak, ada yang perlu disampaikan kepada teman-teman nih Pak, terutama para Purna Bakti Pak? Jadi untuk para Purna Bakti, hendaklah kita jangan terlalu ngoyo untuk pengen bekerja lagi. Kalau emang itu sesuai kemampuan kita lah kesehatannya, lebih baik kita ya mensyukurin, mendekatin kepada keluarga, menikmatin hidup apa adanya. Karena dengan pensiun yang kecil aja, insya Allah kalau untuk makan sehat mah cukup, alhamdulillah gitu. Dan banyak mensyukurin, dan BBM aja lah kita mah bolak-balik masjid. Masya Allah. Namanya umur tuh ya Betul. Allah yang menentukan kan kita tidak tahu. Tapi secara urut kacang pasti kebanyakan yang tua dulu. Siap. Nah, Pak Muharam Sudirman, nah Bapak kok bisa sekarang tuh beralih ke tentang memandikan mayat Pak ya? Gimana Pak? Coba cerita Pak. Ya kalau memandikan mayat mah bukan ahli profesi sebenarnya, cuma saya hanya terpanggil aja lah, karena suatu saat itu seperti ada di satu kampung ya daerah saya, dia tidak punya warganya untuk memandikan mayat, kadang-kadang manggil dari kampung lain gitu. Karena dari dulu kalau saya nyelawat ke rumah musibah, saya nggak pernah nyelawat itu hanya melihat dan duduk. Saya pasti akan melakukan sesuatu. Misalnya, sudahkah siap untuk sarana mandinya? Katanya kan namanya air kan harus ditampung, siapkan ini. Nah, lama-lama saya saya harus bisa memberikan nama, karena ya itu hanya panggilan aja sebenarnya, yang sampai susah mencari kemana-mana. Oke. Harapan Bapak ke depan Pak? Harapan saya ke depan sih, saya hanya pengen melihat anak cucu saya sukses. Artinya sukses itu bukan secara materi saja, tetapi secara kualitas diri, terutama dalam agamanya. Sukses itu lebih baik daripada hari-hari kemarinnya, dan sangat bermanfaat buat orang lain. Luar biasa nih Pak ya, sangat bermanfaat bagi orang lain Pak ya. Ya, hendaklah kita menjaga silaturahim di antara kita, dan banyak senyum. Betul, dengan senyum sehat Pak ya. Senyum sehat. Jadi kalau namanya orang sukses, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Wah, Katakanlah kalau kita hari ini hanya senyum untuk 5 orang, besok harus bisa senyum untuk 5 Masya orang. Allah. Kalau hari ini kita sedekah Rp1, besok kita harus bisa sedekah Rp5. Karena namanya sedekah itu bukan untuk orang kaya saja sebenarnya. Iya, betul, Tapi Pak. bagi orang yang mau dan beriman. Alhamdulillah sudah bisa bersilaturahmi di rumah Bapak Muharam, pakar boiler Suralaya. Mudah-mudahan tetap sehat Pak ya. Amin. Iya, Pak. Itu ya, selalu berdoa buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu ada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Pak Muharam, sehat selalu Pak Muharam. Sukses selalu. Iya, Amin. dengan yang 3 hal tadi ya. Sehat, Wah, luar biasa. sehat. Billahi Kita harus taufik sehat. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.